Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman dari gelap. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh anugerah yang luar biasa ya ketika pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Bahkan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati kasih Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah umat yang siap dan umat yang bersukacita ketika boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan ketika pagi hari ini kembali kami boleh menikmati kasih Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami percaya ini yang dapat kami lakukan Tuhan, untuk kami dapat menyenangkan hati Engkau, untuk kami membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dan ketika Engkau memberkati melawat kami Tuhan, maka Engkau pun akan memberkati dan melawat anak-anak sekolah minggu di lantai 2. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami siap memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Dan kami alaskan doa setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan boleh katakan sama-sama. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Berhadapan denganmu,
Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Kami menyembahmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Kita akan tetap bersukacita pagi hari ini. Karena sukacita surga Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Siap-siap terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kepadamu. Haleluya.
kita mau berjalan bersama Tuhan di tahun ini. Karena dialah benteng hidup kita. Yesuslah jaminan hidup kita. Yuk sama-sama berjalan bersama Tuhan. Untuk kita meraih mahkota kehidupan. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar tanganmu. Tanganmu menopangku. Yuk sama-sama jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab kita tahu siapa Yesus, jaminan hidup kita. Jaminan hidupku. Sama-sama katakan. Berjalan bersamamu. Katakan tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar. Sebab tangan Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Yang percaya katakan. Ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab kita tahu Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yesuslah jaminan hidup kita. Jaminan hidupku. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat dan luar biasa buat setiap kita. Silakan duduk kembali. Kita mau berdoa syafaat pagi hari ini. Rasa syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Pagi hari ini limpahan syukur kami. Ini sebagai bukti bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Yang terus menopang kami dan bahkan menjadi benteng bagi hidup kami. Karena kami tahu Yesus Engkau adalah jaminan hidup kami. Karena itu tidak ada alasan lain Tuhan untuk kami tetap bersyukur, untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Dan kami mau belajar akan firman-Mu. Bila Tuhan pagi hari ini kami pulang membawa sukacita besar dari Engkau. Pada waktu kami datang mungkin ada kelemahan tubuh kami. Pada waktu kami datang membawa beban berat kami. Saat ini kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami yakin waktu kami pulang membawa kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus kami naikkan doa kami memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Berkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Berkati Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Dan berkati Bapak Gembala kami Bapak Kartumius Sarjono. Demikian juga para
pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo dan juga Ibu Mulyanti Surarna. Tuhan, turunkan pewahyuan-pewahyuan-Mu yang baru terus atas beliau-beliau ini Tuhan. Yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami, yang Kau tempatkan di atas kami, menjadi pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, biarlah Engkau terus memakai dengan luar biasa di kota-kota yang berbeda dengan jemaat yang berbeda juga Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani kami, biarlah ini akan menjadi panutan bagi setiap kami. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perkataan firman Tuhan yang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk 5 generasi yang ada di gereja kami GBI Gunung Padang, yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Terus Tuhan pakai Bapak Ibu Gembala kami untuk membina kami, membawa kami, hidup kami turut dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktu kami ditegur, pada waktu kami diarahkan, hati kami siap untuk bisa menerima setiap firman Tuhan. Bahkan ajaran-ajaran yang datangnya dari Engkau. Kami anak-anak-Mu, 5 generasi di tempat ini, kami siap dibangun di atas Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang di atas Tuhan. Terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Sekalipun mereka masih balita, tapi kami yakin Tuhan anak-anak balita yang Tuhan kirimkan untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu pun Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Pakai terus guru-guru terus minggu untuk membawa anak-anak ini Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh pengurus majelis gereja di tempat ini yang kemarin sudah dilantik untuk 2 tahun yang akan datang. Tuhan, berikan hikmat-Mu atas seluruh pengurus di tempat ini. Sehingga kami tidak hanya dipasang nama kami, tapi kami benar-benar bekerja untuk Engkau. Kami benar-benar memikirkan kemajuan gereja ini. Karena pada waktu gereja kami maju, nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Dan gereja kami Tuhan yang saat ini sekian tahun kami bergumul Tuhan. Kami mengangkat tanda kami Tuhan, tanda kami menyerah. Karena kami rindu gereja kami menjadi besar. Karena kami rindu gereja kami diperluas. Karena kami rindu gereja kami diperbesar. Bukan hanya segi jumlahnya, tapi gedung ini pun akan melebar Tuhan. Saat ini kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Gudang di samping kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami imani. Kami imani Tuhan akan Kau berikan untuk kami. Lembutkan hati pemiliknya Tuhan. Sehingga kalau sudah ditulis dikontrakkan, kami yakin suatu saat itu akan berbunyi dijual dan kami akan membelinya. Dan kami yakin Tuhan pada waktu Tuhan sudah siapkan itu, dananya pun, anggarannya pun Tuhan akan penuhi dengan kelimpahan. Karena itu Tuhan berkati terlebih dulu seluruh jemaat di tempat ini. Sehingga pada waktu kami memberi persembahan, perpuluhan, kami memberinya dengan penuh sukacita. Karena kami mau bertanggung jawab di dalam Engkau. Untuk kemajuan gereja ini, untuk operasional gereja ini. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Sehingga tangan-tangan kami yang memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan persiapkan berkat yang besar untuk setiap kami. Terima kasih Bapak untuk seluruh kegiatan selama sepekan. Kami serahkan semuanya kepadamu, setiap jemaat-Mu. Biarlah kami berbondong-bondong untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, tanggal 14 kemarin kami sudah menjalankan pesta demokrasi dengan aman. Kami sudah menyelesaikannya dengan lancar. Itu semua berkat kasih anugerah Tuhan. Itu semua berkat Tuhan yang luar biasa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, siapapun nanti yang akan dilantik menjadi pemimpin kami mengucap syukur. Berikan hikmat-Mu. Apapun Tuhan yang kami takutkan 5 tahun ke depan, Tuhan yang akan ambil alih semuanya. Jiwa kepemimpinannya Tuhan juga akan berkati. Sehingga Tuhan memimpin bukan untuk kepemimpinan golongannya Tuhan. Tapi untuk seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok semuanya ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Purbalingga. Di mana kami ada di tempat ini. Berkat Tuhan melimpah untuk kota kami Purbalingga. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sebagai tempat yang terindah untuk firman-Nya. Kita akan naikkan pujian sama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Ku yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya boleh katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak
Berikannya Tuhan roh kami tetap berjalan dalam Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini Allah siap untuk melawat dan memberkati setiap kita. Amin. Dia rindu untuk terus menyatakan kasih-Nya bagi kita sekalian. Oleh karenanya sebelum kita lebih jauh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengoreksi hati kita masing-masing supaya firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah pagi hari ini, firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Oleh karenanya mari kita bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa setiap kita mau berserah diri kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami umat-Mu telah memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kami umat-Mu telah juga membawa korban syukur kami kepadamu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini, satu hal yang kami rindukan supaya Tuhan dipermuliakan. Lewat ibadah ini ketika Engkau bertatas pujian kami, melalui pujian dan penyembahan kami setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan tiba saatnya kami umat-Mu untuk membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya. Urapi gembala pembina kami yang pagi ini akan menyampaikan isi hati-Mu supaya apa disampaikan memberkati kami semuanya. Selama pemberitaan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus tempat ini dan menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Berbicara kepada kami pagi hari melalui firman-Mu, dan kami sebut diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, pagi hari ini saya percaya setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan.
Amin. Bilang kiri kananmu, bilang begini, aku siap diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, silakan multimedia. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku, atasku, atasmu, atasmu, atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13, bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi.
Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu, harus dengan takut dan gentar. Berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan, tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%. Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab.
Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan, maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanahnya subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia, 30%-nya bukan murid dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja termasuk nyawa kita.
dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor 2 dan seterusnya. Tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible, dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari
2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, "Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, "Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus." Angkat tangan. Katakan bersama saya, "Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan." Sekali lagi katakan, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh, sembah Dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah Dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uriala kana mayara la bala 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 bala. Rada bala bala. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur.
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Orialalabakana mayaralabalaba. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa, jamah kami, jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, sedang menghibur yang susah, sedang menguatkan yang lemah, sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa apa yang telah dikatakan oleh Gembala Pembina kita selama berapa bulan ini, sejak Januari sampai sekarang, kita tetap bicara tentang bangkit jadilah terang. Bahkan kita juga telah menyampaikan berapa kali dalam firman Tuhan, dan saya rindu supaya firman Tuhan itu tidak sebatas kita mengerti, tetapi biar firman Tuhan itu memacu kita, membuat kita untuk terus bangkit menjadi alatnya Tuhan. Amin. Selagi kita diberikan kehidupan dan kekuatan, ini waktunya untuk kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita sebagai gereja Tuhan, yaitu untuk bangkit menjadi terang, ya, menjadi berkat. Nah, pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua ada 3 poin penting yang saya catat supaya kita menjadi terang. Itu yang pertama, kita harus konsisten untuk melakukannya. Kita harus senantiasa, api yang sudah menyala tadi yang dikatakan oleh Gembala Pembina kita, maka api itu harus terus dijaga supaya tetap menyala dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus juga memiliki namanya selain kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga harus memiliki kasih yang mula-mula, ya, supaya kita bisa menjadi terang Tuhan. Lalu di bagian yang kedua itu kita harus berjaga-jaga supaya apa? Supaya kita sebagai gereja Tuhan tidak terlena dalam kondisi ini. Lalu yang terakhir, kita harus menjadi murid Kristus. Kita menjadi murid Kristus supaya kita menjadi orang yang betul-betul menjadi murid Kristus yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah. Bilang kiri kananmu, kita harus menghasilkan buah. Ya. Bukan mati, tapi kita harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah menghasilkan buah, saya percaya maka hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tos kiri kanan, kita harus berjuang menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucap syukur firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan pujian mengatakan, Tuhan inilah hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam segala berdoa fokuskan hati kita hanya kepada pribadi yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku ku serahkan padamu, segala cita-citaku masa depan
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah gelap dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu bagimu Tuhan. Ibu Tuhan, seluruh Hidupku pakailah bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui gembala pembina kami. Firman Tuhan telah disampaikan buat kami, yang terus mengingatkan kami supaya kami menjadi terang bagi dunia ini, supaya kami menjadi berkat, kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Oleh karena Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengar firman-Mu dalam ibadah ini, biarlah itu semuanya termaterai di hati kami, dan firman Tuhan memberkati kami, dan firman Tuhan membawa kami untuk terus bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, sukacita Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami rindulah firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Setiap kami yang lemah fisiknya boleh dikuatkan, yang lemah imannya dikuatkan, supaya kami bangkit dalam Tuhan, supaya apapun tantang yang kami hadapi hari-hari ini, biar itu tidak membuat kami jadi lemah, tidak membuat kami putus asa, tetapi kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah Allah hidup dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karunia pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Biarlah setiap kami yang telah mendengarkannya, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat tangan kita, arahkan di tangan kita ke depan. Kita berdoa buat anak-anak kita yang pagi hari ini mereka hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami juga mau berdoa secara khusus buat anak-anak kita yang hadir dalam ibadah ini. Kami bersyukur mereka anak yang terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kami berdoa supaya anak-anak ini Tuhan berikan hati untuk mereka tambah mengasihi Tuhan, supaya di usia mereka masih usia dini Tuhan, mereka boleh dibawa untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau, supaya hidup mereka Tuhan Yesus di hari akan datang, hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu, hidup mereka boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai guru-guru kita yang sudah membimbing mereka, mengarah ke mereka, supaya mereka juga dapat membimbing anak-anak ini untuk tambah mengasihi Engkau Bapa. Berkati orang tua anak-anak kita Tuhan, berkati supaya orang tua mereka juga terus diberikan ya Tuhan untuk kemampuan untuk membimbing anak-anak mereka ketika di rumah, untuk terus hidup mengasihi Engkau dan mengadakan Engkau, supaya anak-anak ini Tuhan boleh menjadi alat Tuhan, menjadi generasi yang bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi generasi yang terus mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan sebenarnya akan mengurapi mereka, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, supaya kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan, ketika tangan hamba-Mu menjamah
nama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kehidupanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus. Ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, satu hal yang kami rindu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lewat ibadah ini ketika setiap kami datang dengan hati kami yang rindu dan haus akan Tuhan, kami percaya ibadah ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Sehingga setiap kami yang hadir ketika pulang, ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan kehidupan kami. Sehingga pengalaman pribadi kami bersama Engkau dalam ibadah ini membawa kami untuk terus bangkit dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan. Dan ibadah ini Engkau terus melengkapi, mengurapi supaya mereka terus menjadi alat Tuhan yang terus Engkau pakai dengan luar biasa. Dan persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore, kami rindu hadirat Tuhan yang sama memimpin kami supaya kami terus semakin terus dibangkitkan supaya kami menjadi umat Tuhan yang tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan terus mengawal perjalanan kami, agar setiap kami boleh kembali pulang tiba di tengah keluarga kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kehadiran-Mu dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami dalam ibadahnya. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir
dalam ibadah pagi hari ini. Dia Amin. juga senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Amin. juga menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya yang Dia nyatakan buat kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.